never slow up. No, I don't take the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Jorge Lorenzo puji kekuatan mental Marc Marquez. Ini soal matematika. Dalam dunia MotoGP yang keras dan tak kenal ampun, hanya sedikit pembalap yang mampu bangkit dari keterpurukan dengan cara spektakuler. Marc Marquez adalah salah satunya. Setelah 6 tahun tanpa gelar dan serangkaian cedera yang nyaris mengakhiri karirnya, The Baby Alien akhirnya kembali ke puncak dunia. Dan tak tanggung-tanggung, ia melakukannya dengan gaya yang membuat banyak legenda angkat topi. Salah satunya adalah Jorge Lorenzo, mantan rival sekaligus rekan setimnya di Honda, yang memuji kekuatan mental Marquez hingga menyebut kesuksesan sang juara dunia 2025 sebagai hasil perhitungan yang tak bisa dibantah, soal matematika. Perjalanan Marc Marquez menuju gelar ketujuhnya di kelas Premier MotoGP bukan sekadar kisah tentang kecepatan, tapi tentang ketangguhan luar biasa. Setelah mengalami cedera serius di tahun 2020 yang membuatnya absen lama, banyak yang mengira Marquez tak akan pernah kembali ke performa lamanya. Namun tekadnya berkata lain. Pada akhir 2023, Marquez mengambil keputusan berisiko tinggi dengan meninggalkan Honda, tim yang membesarkan namanya namun sudah kehilangan daya saing, untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, pada musim 2024. Keputusan itu sempat dianggap gila oleh sebagian besar pengamat MotoGP. Tapi justru dari sinilah kisah kebangkitan luar biasa itu dimulai. Dengan motor Ducati versi tahun sebelumnya, Marc Marquez membuktikan bahwa kehebatan sejati tak tergantung pada pabrikan, melainkan pada pembalap di atasnya. Ia langsung menunjukkan performa konsisten, mengoleksi podium, dan kemudian mendominasi di musim 2025. Sejak Grand Prix Indonesia 2024, Marc Marquez berhasil mencatat 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint, sebuah catatan yang mencerminkan dominasinya di lintasan. Ketika Jorge Lorenzo diminta menilai pencapaian Marc Marquez setelah resmi menyegel gelar dunia ketujuhnya di kelas utama, Lorenzo, yang kini menjadi komentator dan analis MotoGP, tak ragu memberikan pujian setinggi langit kepada rival lamanya itu. Sungguh luar biasa, kekuatan di dalam pikirannya. Betapa kuatnya mentalnya sungguh luar biasa. Dia kuat secara fisik, mental, dan tekniknya, ujar Lorenzo dengan nada kagum. Seperti yang selalu saya katakan, seseorang yang memasuki MotoGP pada tahun 2013 di musim pertamanya dan langsung memenangkan gelar dunia adalah seseorang dengan bakat luar biasa. Sekarang, di usia 32 tahun, dia masih yang terbaik, dan dia memiliki motor terbaik. Jadi ini soal matematika. Pernyataan Lorenzo bukan sekadar sanjungan kosong. Ia tahu betul tekanan yang dialami pembalap papan atas. Lorenzo dan Marc Marquez pernah berada dalam rivalitas panas di era 2010-an, terutama pada musim 2013 ketika Marc Marquez berhasil menyalipnya di klasemen akhir untuk meraih gelar juara dunia pertamanya. Persaingan mereka kala itu menjadi salah satu momen paling intens dalam sejarah modern MotoGP. Apa yang dimaksud Lorenzo dengan soal matematika? Di dunia MotoGP, istilah ini menggambarkan keseimbangan sempurna antara bakat, pengalaman, dan teknologi. Marc Marquez kini bukan lagi pembalap muda yang nekat dan agresif seperti di awal karirnya. Ia tampil lebih matang, tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan bagaimana memanfaatkan potensi penuh dari motor Ducati. Secara statistik, performanya juga sangat efisien. Dari 20 seri musim 2025, Marquez mencatat persentase podium tertinggi di grid dan rata-rata poin per seri yang bahkan melampaui era kejayaannya bersama Honda. Keunggulan Marc Marquez kini juga terlihat dalam manajemen risiko. Ia tidak lagi sering jatuh seperti beberapa musim sebelumnya. Adaptasinya terhadap Ducati, yang dikenal lebih jinak dibanding RCT1 Trevi milik Honda, membuatnya mampu mengoptimalkan gaya balap agresif khasnya tanpa mengorbankan stabilitas. Lorenzo dan Marquez pernah berbagi garasi di Honda pada musim 2019, tahun yang penuh tekanan bagi Lorenzo yang kesulitan menyesuaikan diri dengan motor Honda yang sulit dikendalikan. Lorenzo kemudian memutuskan pensiun di akhir musim tersebut. Kini, 6 tahun kemudian, ia bisa melihat dari luar lintasan bagaimana mantan rekan setimnya bangkit dari keterpurukan dan menulis ulang sejarah. Tidak semua pembalap bisa kembali seperti ini setelah cedera parah, tambah Lorenzo. Butuh kekuatan mental yang ekstrim. Marquez bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pekerja keras dan pejuang yang tak kenal menyerah. Dengan 7 gelar MotoGP, Marc Marquez kini sejajar dengan legenda seperti Valentino Rossi dan Giacomo Agostini dalam daftar pembalap tersukses sepanjang masa. Namun yang membuat kisahnya istimewa bukan hanya jumlah gelar, melainkan bagaimana ia meraihnya,
dengan keberanian mengambil risiko, melawan rasa sakit, dan membuktikan bahwa tekad bisa menaklukkan segalanya. Jorge Lorenzo mungkin pernah menjadi rival terbesarnya, tapi kini justru menjadi salah satu yang paling menghormati perjalanan Marquez. Seperti kata Lorenzo, ini soal matematika, dan dalam rumus kemenangan, nama Marc Marquez tetap jadi konstanta. Marco Bezzecchi terancam sanksi berat, insiden Mandalika berujung petaka besar untuk Aprilia. Drama besar yang terjadi di MotoGP Mandalika 2025 rupanya belum berakhir. Setelah tabrakan keras antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez di tikungan 7 pada lap awal, kini situasi kian memanas di balik layar. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Bezzecchi, pembalap tim Aprilia Racing, tengah berada di ujung tanduk dan terancam mendapat sanksi berat dari pihak stewards. Balapan utama di sirkuit Mandalika, Lombok, menjadi ajang penuh tensi dan emosi. Sejak lampu start padam, persaingan di barisan tengah begitu ketat. Bezzecchi yang start dari posisi ke-6 mencoba menekan sejak awal untuk mengejar grup depan. Namun, di tikungan ke-7, salah satu titik paling teknis di lintasan Mandalika, manuver agresif Bezzecchi justru berujung malapetaka. Dalam tayangan ulang, terlihat Bezzecchi mencoba menyalip dari sisi dalam saat Marc Marquez tengah menutup racing line. Ruang di sisi kiri sangat sempit, dan kontak pun tak terhindarkan. Benturan keras itu membuat keduanya terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Namun yang lebih parah, Marc Marquez dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan kanan, dan dipastikan absen di 2 seri berikutnya, Australia dan Malaysia. Menurut pengamat MotoGP, manuver Bezzecchi tergolong terlalu ambisius untuk dilakukan di tikungan tersebut. Tikungan 7 Mandalika dikenal memiliki karakteristik blind entry dengan radius menurun ke kanan, yang membuat visibilitas sangat terbatas bagi pembalap di depan maupun belakang. Pengamat juga menyebut bahwa untuk menyalip di titik itu, pembalap harus benar-benar yakin bahwa lawan sudah memberi ruang, sesuatu yang tidak terjadi antara Bezzecchi dan Marquez. Dari sudut pandang teknis, kecepatan masuk Bezzecchi sekitar 125 km per jam, dengan sudut kemiringan ekstrim mendekati 63 derajat. Dalam kondisi seperti ini, margin kesalahan sangat tipis. Sedikit sentuhan bisa mengakibatkan kehilangan traksi total, dan itulah yang terjadi. Hasil analisis telemetri Ducati menunjukkan bahwa Marquez tidak melakukan perubahan arah mendadak, menandakan bahwa insiden sepenuhnya terjadi akibat agresivitas Bezzecchi yang berlebihan. Pihak stewards kini tengah meninjau kembali insiden tersebut dengan serius. Dari bocoran internal yang beredar di paddock, terdapat 2 opsi sanksi yang sedang dipertimbangkan. Diskualifikasi dari balapan, atau harus start dari posisi paling belakang pada seri Australia di Phillip Island akhir pekan depan. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan disiplin dan keselamatan pembalap. Dalam pernyataan resminya, pihak stewards menegaskan, keamanan pembalap adalah prioritas utama. Setiap tindakan yang membahayakan keselamatan orang lain, baik disengaja maupun tidak, akan mendapat konsekuensi tegas. Jika benar dijatuhi sanksi berat, ini akan menjadi pukulan telak bagi Aprilia Racing, yang sejatinya sedang berada dalam momentum bagus setelah beberapa podium di paruh musim kedua. Kehilangan poin dan reputasi akibat perilaku pembalap bisa menjadi masalah besar dalam klasemen konstruktor maupun kepercayaan sponsor. Direktur Ducati, Davide Tardozzi, bahkan secara terbuka menyayangkan kejadian ini. Ia menyebut bahwa insiden tersebut tidak hanya merugikan Marquez dan tim Ducati, tetapi juga mencederai semangat sportivitas antar pembalap. Sementara itu, Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, meminta agar publik tidak terburu-buru menghakimi Bezzecchi dan menunggu hasil investigasi resmi. Namun, tekanan publik semakin besar. Banyak fans dan analis menilai tindakan Bezzecchi layak mendapat hukuman setimpal, terlebih karena akibatnya langsung membuat Marquez harus menepi dari lintasan selama 2 seri, sebuah kerugian besar bagi kubu Ducati. Sementara itu, Bezzecchi sendiri kini terancam bukan hanya secara poin, tetapi juga reputasi, karena kejadian ini bisa menodai citranya sebagai pembalap cepat namun berani. MotoGP kini menghadapi dilema besar antara menjaga ketatnya persaingan dan menegakkan aturan keselamatan. Apapun keputusan stewards nanti, insiden Mandalika 2025 akan dikenang sebagai salah satu momen paling kontroversial musim ini. Davide Tardozzi murka, manuver ceroboh Bezzecchi bikin Marc Marquez cedera, Ducati rugi besar. Drama besar kembali tersaji di sirkuit Mandalika. Di tengah euforia ribuan penonton yang memadati tribun, harapan Ducati berubah menjadi duka mendalam ketika Marc Marquez harus tersungkur di lap pertama MotoGP Indonesia 2025.
Sang juara dunia yang baru saja mengunci gelarnya malah menambah catatan buruk di lintasan 4,3 km itu, usai mengalami insiden fatal atas kecerobohan Marco Bezzecchi. Balapan baru saja memasuki tikungan ke-7, ketika Bezzecchi yang tampil agresif mencoba menyalip dari sisi dalam. Namun manuvernya berakhir bencana. Ducati Desmos edisi GP25 milik Marc Marquez ditabrak dari sisi kanan dalam, membuat The Baby Alien kehilangan keseimbangan dan terpelanting ke area gravel yang permukaannya lebih tinggi dari aspal. Benturan keras membuat tubuh Marc Marquez terhempas dan terguling beberapa kali sebelum berhenti dengan gestur kesakitan yang terekam jelas kamera. Marco Bezzecchi sendiri juga tak lolos dari akibat insiden itu. Ia tampak limbung ketika bangkit dari motornya, tapi fokus publik jelas tertuju pada kondisi Marc Marquez yang terlihat menahan sakit di bagian bahu kanannya. Beberapa menit kemudian, tim medis langsung mengevakuasi pembalap asal Spanyol itu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Internasional Ruber, Madrid, hasilnya cukup mengkhawatirkan. Marc Marquez mengalami retakan tulang pada bagian dasar belikat serta cedera ligamen pada bahu kanan, dua area vital bagi keseimbangan dan kontrol motor di kecepatan tinggi. Untungnya, kondisi itu tak memerlukan tindakan operasi. Namun, dokter menegaskan bahwa Marc Marquez wajib menjalani masa istirahat panjang untuk pemulihan total. Artinya, Ducati dipastikan kehilangan Marc Marquez untuk beberapa seri krusial, termasuk GP Australia dan GP Malaysia. Jika proses penyembuhan berjalan lancar, ia baru bisa kembali mengaspal di seri Portugal dan Valencia, dua balapan penutup musim. Situasi ini menjadi pukulan telak bagi Ducati, karena Marc Marquez bukan hanya ikon performa, tetapi juga tumpuan utama dalam sempurnakan dominasi musim ini. Sebagai direktur tim, Davide Tardozzi tak bisa menutupi rasa kecewanya. Di satu sisi, ia mengakui kemampuan Bezzecchi yang memang tampil cepat dan kompetitif selama akhir pekan. Namun di sisi lain, Tardozzi menilai pembalap Aprilia itu terlalu gegabah dalam mengambil keputusan di awal lomba. Saya pikir Bezzecchi memiliki akhir pekan yang fantastis hingga ke barisan depan balapan, ujar Tardozzi dikutip dari Motosan. Dia menunjukkan bahwa dia sangat cepat, tetapi seharusnya bisa berpikir sedikit lebih panjang dan menunggu momen yang tepat. Saya pikir dia terlalu terburu-buru. Komentar Tardozzi menggambarkan dilema klasik dalam dunia MotoGP, garis tipis antara agresivitas dan kecerobohan. Di tikungan ke-7 Mandalika, Bezzecchi tampaknya mengira bisa menyalip tanpa kontak, namun gaya balap khas sirkuit ini, dengan jalur sempit dan perbedaan elevasi tajam, menjadikan manuvernya berisiko tinggi. Jika dilihat dari tayangan ulang, Bezzecchi tampak terlalu dalam saat mengerem, membuat bagian depan motornya sedikit kehilangan traksi. Dalam kecepatan hampir 140 km per jam, kontak sekecil apapun bisa menjadi pemicu bencana. Hal inilah yang akhirnya menyeret Marc Marquez keluar lintasan dan mengakhiri balapan keduanya di Mandalika dengan tragis. Kehilangan Marc Marquez bukan hanya kehilangan pembalap, melainkan kehilangan aset pengalaman dan data teknis yang sangat berharga. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap dengan gaya pengereman ekstrim, kemampuan yang selama ini membantu Ducati memahami batas maksimal Desmos edisi di tiap sirkuit. Selain itu, absennya Marc Marquez juga berarti Ducati akan menurunkan satu pembalap Francesco Bagnaia. Di level psikologis, kehilangan figur sebesar Marc Marquez juga bisa memengaruhi semangat tim di Paddock. Sementara itu, Bezzecchi sendiri belum memberikan pernyataan resmi selain permintaan maaf singkat melalui media sosialnya. Ia menyebut kejadian itu murni insiden balapan, namun penggemar Ducati jelas tak mudah menerima. Insiden Mandalika 2025 sekali lagi menunjukkan bahwa MotoGP adalah olahraga dengan risiko tinggi, di mana sepersekian detik bisa mengubah segalanya. Marc Marquez yang baru saja berada di puncak kejayaan kini harus berjuang dari ruang perawatan, sementara Ducati menata strategi tanpa jantung timnya. Apakah Marquez bisa kembali 100% sebelum seri Portugal? Waktu akan menjawab. Namun satu hal pasti, insiden ini akan jadi pelajaran mahal bagi semua pembalap tentang pentingnya keseimbangan antara ambisi dan kehati-hatian di lintasan. Bos Aprilia bongkar insiden antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez. Apakah benar Marco Bezzecchi sepenuhnya bersalah dalam insiden yang melibatkan Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2025? Pertanyaan ini memicu perdebatan panas sejak usai crash besar di tikungan ke-7, hanya beberapa detik setelah balapan dimulai. Banyak pengamat langsung menuding Bezzecchi terlalu agresif dan memaksa masuk, namun bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, justru memberikan analisa berbeda yang memutar balik opini publik. Balapan utama MotoGP Mandalika 2025 sejatinya sudah diwarnai ketegangan sejak start.
Marc Marquez, yang memulai dari posisi ke-9, mencoba melesat ke depan untuk memperbaiki hasil buruk sepanjang pekan. Sementara itu, Marco Bezzecchi dengan motor Aprilia juga tampil penuh ambisi untuk langsung menempel kelompok depan. Tikungan 7, salah satu sektor tersulit Mandalika dengan kombinasi pengereman keras dan sudut sempit, menjadi saksi bisu drama besar tersebut. Dari tayangan ulang, terlihat Bezzecchi berada di jalurnya saat masuk tikungan. Namun pada saat yang sama, Marc Marquez sedikit melebar. Menurut Rivola, momen inilah yang menjadi kunci. Marc Marquez yang melebar kemudian langsung menutup jalur racing line Bezzecchi, sebuah reaksi instan khas Marc Marquez yang terkenal agresif dalam mempertahankan posisi. Marco berada di garis yang tepat. Tapi ketika Marc menutup jalur dengan sangat cepat, Marco kaget. Ia mencoba menghindar, namun sudah terlalu dekat dengan roda belakang Ducati milik Marquez. Benturan tak terhindarkan, ujar Rivola setelah balapan. Akibat insiden itu, keduanya terpelanting keluar lintasan. Marc Marquez terseret bersama motornya ke gravel, sementara Bezzecchi juga kehilangan kendali dan terjatuh keras. Bendera kuning langsung berkibar di sektor 2, menandai berakhirnya balapan untuk dua nama besar tersebut hanya dalam hitungan detik. Dampak insiden ini sangat besar, bukan hanya bagi hasil balapan, tetapi juga dalam konteks kejuaraan. Marc Marquez, yang sebelumnya menargetkan untuk setidaknya meraih poin penting demi menjaga momentum musimnya, justru harus dilarikan ke rumah sakit sirkuit. Laporan medis awal menyebutkan ia mengalami patah tulang di bagian bahu serta cedera tambahan yang membuat masa pemulihannya belum bisa dipastikan dan diterbangkan langsung ke Spanyol. Sementara Bezzecchi sendiri juga dibawa ke pusat medis, namun hingga berita ini ditulis kondisinya belum ada keterangan resmi. Dari sisi teknis, apa yang terjadi bisa dijelaskan dengan karakteristik tikungan Mandalika. Tikungan 7 adalah area di mana pembalap cenderung melakukan pengereman keras sambil menurunkan kecepatan untuk masuk ke kombinasi selanjutnya. Posisi start yang padat serta perbedaan gaya balap juga memperbesar risiko tabrakan. Marquez dikenal sering menutup racing line secara agresif untuk mempertahankan posisi, sementara Bezzecchi punya gaya menyerang dengan momentum kecepatan. Perbedaan inilah yang berujung pada insiden besar. Pendapat Rivola tentu berbeda dengan sebagian analis dan fans yang menilai Bezzecchi terlalu memaksa. Namun dari sudut pandang manajer tim, membela pembalap adalah hal yang wajar. Ia bahkan menekankan bahwa hal seperti ini adalah bagian dari balapan. Ini racing. Terkadang insiden terjadi bukan karena salah satu pihak, melainkan karena situasi di lintasan yang sangat cepat berubah, tambahnya. Namun, yang jelas insiden ini kembali menambah daftar panjang drama di Mandalika. Bagi Marc Marquez, ini adalah kali keempat ia gagal menyelesaikan balapan utama di Lombok, seolah menguatkan mitos bahwa dirinya benar-benar dikunci kutukan di sirkuit tersebut. Sementara bagi Bezzecchi, insiden ini bisa mencoreng reputasinya jika Race Direction memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Bagi penonton, insiden ini memperlihatkan betapa tipisnya batas antara keberanian dan bencana dalam MotoGP. Satu langkah kecil, satu keputusan sepersekian detik, bisa mengubah hasil balapan dan bahkan memengaruhi perebutan gelar juara dunia. Mandalika sekali lagi membuktikan dirinya sebagai sirkuit penuh drama, di mana tak ada ruang sedikit pun untuk kesalahan. Apakah ini murni racing incident seperti yang dikatakan Rivola? Ataukah Bezzecchi memang terlalu berani? Debat masih terus bergulir, tetapi yang pasti, insiden ini akan terus dikenang sebagai salah satu momen paling dramatis di MotoGP Mandalika 2025. Davide Tardozzi sampai keringat dingin saksikan perjuangan heroik Marc Marquez di sprint race Mandalika. Drama, ketegangan, dan perjuangan habis-habisan kembali mewarnai sprint race MotoGP Mandalika 2025. Sorotan utama tertuju pada Marc Marquez yang tampil penuh determinasi meski harus menghadapi kesulitan sejak awal sesi. Dari start buruk, insiden kontroversial dengan Alex Rins, hingga hukuman long lap penalti, Marquez tak menyerah dan akhirnya berhasil finish di posisi ke-7. Performa itu membuat bos Ducati Corse, Davide Tardozzi, sampai mengaku keringat dingin melihat kegigihan rider andalannya. Sejak awal akhir pekan, tanda-tanda kesulitan Marquez sudah terlihat. Di sesi praktis dan kualifikasi, ia tak mampu menemukan ritme terbaiknya di lintasan Mandalika yang dikenal teknis dan penuh tikungan cepat. Start dari posisi ke-9 jelas bukan kabar baik bagi seorang juara dunia berpengalaman, apalagi bagi Marquez yang sepanjang musim 2025 biasanya selalu berada di barisan depan. Begitu lampu start padam, Marquez mencoba mengubah nasib. Ia tampil agresif,
meluncur ke depan untuk mengejar kelompok terdepan. Namun momen krusial terjadi saat dirinya bertarung ketat dengan Alex Rins. Di sebuah tikungan cepat, kontak antara keduanya tak terelakkan. Rins melebar dan kehilangan posisi, sementara Marquez tetap melaju. Tak lama berselang, Race Direction menjatuhkan keputusan tegas. Marquez mendapat long lap penalti. Hukuman itu jelas menjadi pukulan telak. Dari posisi yang berpotensi masuk 5 besar, Marquez terlempar ke urutan ke-13 setelah menjalani penalti. Situasi ini membuat jalannya sprint race berubah drastis. Dengan lap yang relatif singkat, hanya 13 putaran, kesempatan untuk memperbaiki posisi nyaris tertutup. Namun disitulah mental baja Marquez terlihat. Alih-alih menyerah, Marquez terus menggeber Desmosedici GP 25 miliknya dengan konsisten. Lap demi lap ia menyalip lawan, memanfaatkan setiap celah di tikungan sempit Mandalika. Pergerakannya terukur, agresif namun tetap cermat, hingga akhirnya dalam waktu yang relatif singkat ia berhasil merangkak naik. Dari posisi 13, Marquez menutup balapan di urutan ke-7, hasil yang jauh dari ekspektasi awal, tetapi sangat berharga mengingat situasi sulit yang ia hadapi. Yang membuat momen ini semakin emosional adalah reaksi Davide Tardozzi, Direktur Ducati Corse. Dalam wawancara usai balapan, Tardozzi mengaku sempat keringat dingin menyaksikan Marquez berjuang di lintasan. Bagi Tardozzi, apa yang dilakukan Marquez adalah cermin dari karakter seorang juara sejati, tidak pernah menyerah, bahkan ketika peluang tampak tipis. Mar menunjukkan sesuatu yang luar biasa hari ini. Dari situasi yang sangat sulit, dia tetap berjuang sampai akhir. Penalti itu membuat segalanya jadi rumit, tapi dia tidak menyerah. Inilah semangat yang membuat saya bangga, ujar Tardozzi dengan wajah lega bercampur haru. Dari sisi analisis, hasil finish di posisi 7 memang bukan pencapaian podium, tetapi lebih dari sekadar angka. Marquez membuktikan bahwa mentalitasnya tetap terjaga meski mendapat tekanan dari berbagai arah. Mandalika sendiri dikenal sebagai sirkuit tricky, temperatur panas, aspal abrasif, serta tikungan cepat yang kerap memakan korban. Dalam kondisi seperti itu, menjaga ritme dan mental adalah tantangan utama. Marquez berhasil melakukannya. Selain itu, performa ini juga menjadi sinyal penting bagi Ducati. Meski sempat terjebak dalam insiden, Marquez menunjukkan kemampuan adaptasi yang sangat cepat dengan motor dan sirkuit. Hal ini memberi keyakinan bahwa di balapan utama, peluang masih terbuka lebar. Tardozzi pun menegaskan bahwa mentalitas seperti ini yang dibutuhkan Ducati untuk menjaga dominasi mereka di musim 2025. Bagi penonton, apa yang ditampilkan Marquez menjadi tontonan menarik, kombinasi antara drama, kontroversi, dan determinasi. Penalti memang membuatnya gagal meraih podium, namun justru perjuangan dari posisi ke-13 hingga ke-7 itulah yang mencuri hati banyak orang. Kini, semua mata tertuju pada balapan utama Minggu. Apakah Marquez bisa mengulang determinasi serupa dan memperbaiki hasilnya? Ataukah drama baru akan kembali mewarnai lintasan Mandalika? Satu hal yang pasti, sprint race kali ini sudah meninggalkan kisah yang sulit dilupakan, terutama bagi Davide Tardozzi yang sempat keringat dingin melihat betapa keras perjuangan Marc Marquez untuk tetap mempersembahkan yang terbaik.